pasien gagal napas itu adalah ketidakmampuan dari pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, gagal napas ini nggak ada usaha bantu napas sama sekali. Jadi kalau kalian lihat sekarang teman-temannya pada bernapas kan kembang dadanya, dia nggak ada. Tapi nadi karotis ini teraba. Jadi nadinya ada, teraba, tapi napasnya nggak ada. Ya, mau ketika dulu Kristen Enfield itu nggak ada hembusan napas, saturasi oksigennya menurun, nggak ada pengembangan dada, sehingga disebut dengan gagal napas. Nah, kondisi gagal napas ini ada beberapa teknik yang kita bisa lakukan. Pada saat pasiennya tidak ada tanda-tanda fraktur servikal atau fraktur basis kranial, itu boleh kalian lakukan reflection lip. Tapi kalau misalnya dia ada darah keluar dari hidung, darah keluar dari telinga, muntah darah, terus matanya tuh lakun es kayak mata panda, jadi hitam matanya, itu nggak boleh dilakukan reflection lip. Karena kenapa? Takutnya pasien malah henti nafas yang bisa menyebabkan dia meninggal. Jadi lakukanlah teknik jauh keras. Ya, jadi jauh keras itu di bagian kanan ada bagian ngejendul dipegang. Iya. Nah, ini pakai jari kalian telunjuk dikebawahin, dipaksa ke bawah. Untuk apa? Ngebebasin jalan nafas. Jadi upaya ngebebasin jalan nafas itu adalah di bagian A atau disebut dengan airway. Jadi kan ada airway, breathing, sama circulation. Nah, pertama ya, karena sifatnya bersih, biasalah kalian udah cuci tangan ya 6 langkah, terus udah persiapkan alat ya. Tadi kalau misalnya tidak ada tanda-tanda fraktur basis kranii, maka boleh dilakukan reflection lip ya. Itu main paksa gini. Nah, makanya dibilang makanya bukanya gini. Buka gini, kalau dia ada sumbatan jalan napas, entah itu apa sih namanya, misalnya pasiennya bisa aja ya kesambut basah, atau misalnya ada batu dan lain sebagainya gitu ya. Kalau dia jatuh ke belakang ini tarik ke bawah. Jadi gini, pas kamu gini, telunjuk ini ngekorek ya dalamnya. Nah, gini. Ya, untuk bebasin jalan napas dia. Tadi kalau misalnya tidak ada tanda-tanda fraktur servikal, muntah darah dari hidung, ya, semburan darah dari mulut, telinga, rakun es, boleh dilakukan reflection lip sambil begini. Ya. Setelah kalian kayak gini, ini opak sebelumnya udah diukur, ya, dari cuping hidung ke bagian rahang, ya. Jadi kalau misalnya kira-kira pasiennya sebesar ini ya, opaknya sudah gini. Pada saat masukin opak, dia udah di reflection lip, ini kalian masukin ini ke dalam, ya, masuk sampai dalam mulut dia, kamu putar. Nah, gini. Udah diputar kayak gini, ini otomatis lidah yang tadinya dia nutup ke atas gini, kan dibuka nih, lidahnya kan ke atas kan? Gitu kan pasiennya. Nah, otomatis pas kamu masukin kayak gini, kan kamu giniin. Ini lidah ditekan sama dia ke bawah. Set. Kebukalah dia akhirnya si jalan napasnya. Kebayang ya? Posisinya kayak gini. Udah kayak gini, nanti pas di lapangan harus dikasih lem atau disebut dengan fiksasi. Ya, difiksasi pakai stasiban kah, pakai hipapix kah, yang penting yang ada di sana. Ini agar apa? Kalau kalian nggak lem, dia akan copot. Akan copot lagi, percuma dia akan ngorok lagi. Ya. Nah, suara ngorok lidah jatuh ke belakang itu disebut dengan snoring. Tapi kalau ada air liur, sputum, itu disebut dengan gargling. Beda. Ada kayak gitu. Tapi kalau lidah beda lagi, itu disebut dengan snoring. Udah kalian kayak gini, posisi reflection lip karena nggak ada tanda-tanda fraktur basis kranii, rekan-rekan sekalian pasang ambibeknya, ya, huruf C, tarik ke sini, ya. Nanti pas kalian ngembangin ini dihitung pemberiannya itu adalah 10 sampai 12 kali per menit setiap 6 detik sekali, 5 atau 6 detik sekali. Jadi hitungan pertama udah dapat nih satu, ini kan akan ngembang nih kalau dia aslinya. Kalau dia si orang akan ngembang, ini kan di phantom jadi dia nggak ngembang. Tapi kalau mesin RJP biasanya ngembang. Yang 4 phantom RJP itu dia akan ngembang ini. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 2, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 3. Sampai kapan, Bu? Sampai pasiennya ada usaha bantu napas sendiri. Nanti kalau misalnya pasien udah usaha bantu napas sendiri, ada pengembangan dada, saturasi oksigennya meningkat, boleh dipasang pakai NRM. Tapi kalau misalnya nggak ada, tunggu sampai mesin ventilator ada untuk nyambungin ke
pasien selama pasien masih ada nadi karotis, karena kan gagal napas. Ya. Terus sampai kapan Bu kayak gini? Gantian sama temennya. Tadi sampai dia nyambung ke mesin ventilator. Jadi tetap dihitung pada saat pemberian 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, misalnya 7. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 8. Sampai kalian capek kelelahan, dia minta gantian lah sama temennya. Sampai dia nyambung ke mesin ventilator. Nah ini kalau yang OPA atau oropharyngeal dengan kondisi tadi ya, tidak ada tanda-tanda fraktur servikal atau basis krani dan tidak ada patah tulang rahang. Jadi kemungkinan ada orang yang bawahnya ini patah, nggak bisa dipasang ini, makin patah orang. Nggak boleh pakai ini, sehingga pakailah yang disebut dengan NPA atau disebut dengan nasopharyngeal. Diukurnya gimana Bu? Dari cuping hidung sampai ke ujung telinga ini dia. Nah, kalian ada yang paling bawah kan? Kalau ini untuk bayi, balita, ya inilah buat anak 2 tahun lah, maksimal sampai 2 tahun. Kalau buat orang gede dia, ya. Jadi kalau misalnya udah diukur kayak gini, ya, ininya juga di bagian sebelah sini ya. Ini ukur, ini kan jauh banget kan, nggak bakalan masuk. Jadi dia nggak bakalan bisa itu kan. Nanti dipasang gel sama rekan-rekan sekalian. Ini adalah pada pasien yang ada patah tulang rahang. Jadi nggak bisa tuh dilakukan pakai pasang opak, ya. Baru masukkan ini, masukkan di sini sampai mentok nanti sama kayak gini. Mentok kayak gini sama pemberiannya kayak tadi, ya. Kalian lakukan ini. Nanti akan masuk juga ke dalam sini. Waktu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 2, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 3. Hitung ya, dalam 1 menit pokoknya pemberiannya 10 sampai 12 kali. Setiap 5 sampai 6 detik. Apa Bu yang dilihat? Saya sambil kayak gini, pengembangan dada, saturasi oksigen, respon pasiennya. Ya, gitu. Nah, selanjutnya tadi kalau misalnya dia tidak ada tanda-tanda fraktur basis krani, ya. Terus dia ada tanda-tanda fraktur basis krani tapi nggak patah tulang rahang bawahnya. Masih bisa dipakai opak ya. Tapi dia dilakukannya jauh terakhir. Karena kalau ada darah dari hidung, dari telinga, ya, hidung sama mulut, kalau dikecilin malah mati pasien. Karena kan pusat otak belakang kan, jadi makanya lakukan jauh. Jadi ininya kalian buka. Nah, sampai dia kayak gini. Pas dia kayak gini, sama posisinya ya. Masuk ke sini, masuk sampai ke dalam, putar. Ya. Sama kayak tadi, lakukan di ya. Jadi pilih aja salah satu. Paham? Ada yang ditanyain? Oke, boleh tanya. Kalau misalnya ada tanda-tanda fraktur basis krani ini, tidak ada rahang bawah, gunakan apa? Opak.